Untuk laptop-laptop saat ini, rata-rata sudah banyak yang menggunakan SSD dibandingkan dengan HDD. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena SSD memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan HDD, seperti misalnya SSD lebih cepat, lebih stabil, menggunakan power yang lebih kecil, membuat desain laptop menjadi lebih tipis dan juga ramping. Tapi bukan berarti SSD tidak memiliki kelemahan. SSD memerlukan power supply yang rentan terhadap kerusakan, terutama saat terjadi lonjakan listrik atau kurangnya listrik. Faktanya, saat kurangnya pasokan listrik, maka akan ada data yang korup, bahkan bisa membuat SSD kamu rusak. Nah, biar lebih jelas lagi nih, kamu bisa mengetahui tanda-tanda SSD kamu akan sekarat. Suara berdenging dari piringan HDD adalah tanda paling mudah untuk mengetahui kalau ia sudah waktunya pensiun. Tapi berbeda halnya dengan SSD yang tidak akan membuat suara berdenging karena ia tidak memiliki piringan disk. Salah satu cara yang paling mudah dan juga dapat dilakukan untuk mengetahui SSD kamu rusak adalah dengan menggunakan software yang dapat memonitor kerja SSD. Untuk Windows sendiri, software ini bernama Hardtune Pro, sedangkan untuk Mac OS bisa menggunakan SSD Report. Tapi benarkah SSD mempunyai umur yang sangat pendek? Untuk itu, cek yuk di sini tanda-tandanya. Error bad block. Jika di HDD kamu mengenal back sector, di SSD kamu akan mengenal namanya bad block. Situasi di mana komputer mencoba untuk membaca atau menyimpan file, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama dan akhirnya tidak tersimpan, sehingga sistem menyerah dengan mengeluarkan notifikasi error. Error bad block. Jika di HDD kamu mengenal dengan namanya bad sector, di SSD kamu akan mengenal namanya bad block. Ini adalah situasi di mana komputer mencoba untuk membaca atau menyimpan file tapi membutuhkan waktu yang sangat lama dan akhirnya tidak tersimpan. Gejala yang biasa terjadi saat bad block diantaranya file tidak bisa dibaca atau ditulis ke SSD, file sistem PC butuh perbaikan, aplikasi yang berjalan sering crash, dan juga sering error ketika memindah file. Bahkan laptop kamu akan sering lemot ketika membuka file besar. Kalau kamu mengalami gejala tersebut, coba jalankan aplikasi software untuk memonitor kinerja SSD seperti Hardtune Pro ataupun SSD Report. Jika ada error bad block, maka sebaiknya kamu harus mempersiapkan backup agar data-data kamu lebih aman. File tidak bisa di-read atau di-write. Ada dua efek yang akan kamu temui ketika SSD terjangkit bad block. Yang pertama, data kamu tidak pernah di-write, jadi data tidak korup. Biasanya, sistem akan menyelesaikannya secara otomatis. Dalam situasi ini, langkah yang harus kamu ambil adalah gunakan drive lain untuk menyimpan file atau copy ke cloud store atau restart komputer dan coba save ulang data tersebut. Berbeda halnya dengan situasi kedua. Sayangnya, data yang tersimpan tetap bisa kamu ambil. Untuk memperbaikinya, sebetulnya ada beberapa metode yang bisa memperbaiki SSD dari kefailan itu, tapi jangan terlalu berharap ya, karena bad block berarti data yang tersimpan di setiap blok hilang untuk selamanya. File system membutuhkan perbaikan. Kadang-kadang hal ini bisa terjadi saat kamu tidak mematikan komputer dengan benar. Tapi jangan dianggap enteng, karena hal ini bisa terjadi karena bad block atau fault connector dari SSD. Tapi untungnya, setiap OS memiliki tool Refire built-in untuk memperbaiki file system yang korup. Ketika muncul error seperti ini, kamu tidak perlu repot mencari solusinya, karena OS akan langsung memperbaikinya secara otomatis. Seringnya crash ketika booting. Kalau PC kamu sering crash ketika proses booting tapi bisa bekerja dengan baik setelah dihidupkan beberapa kali, harddisk atau SSD ini bisa jadi penyebabnya. Ini bisa jadi karena bad block atau tanda SSD kamu akan rusak, jadi sebaiknya backup data kamu selagi SSD masih bisa di-booting. Drive hanya bisa di-read tapi tidak dengan write. Beberapa orang mungkin akan mengalami masalah ini. SSD akan menolak ketika kamu mencoba menyimpan data, tapi kamu masih bisa membaca data tersebut. Sebenarnya, drive kamu sudah rusak, tapi mengejutkan, ia masih bisa menampilkan data yang sudah tersimpan. Nah, jika SSD kamu sudah memiliki tanda-tanda tadi atau sudah ada satu atau dua gejala yang dialami, maka langkah tepat yang harus kamu ambil adalah segera cari pengganti SSD dan lakukan backup.
Sekian info teknologi dari Arai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta nyalakan notifikasi untuk dapatkan info terupdate dari Arai Digital Solution.